padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Jumat 13 Desember 2024. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Oliva PRR dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita awali doa dan permenungan kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus untuk meneguhkan kita sepanjang hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandang sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan untuk hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia
tidak makan dan tidak minum?" Dan mereka berkata, "Iya, kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Dalam kisah Injil yang barusan kita dengarkan tadi, Yesus melukiskan bagaimana anak-anak bertindak dan memberikan reaksi ketika mereka diajak bermain oleh teman-temannya. Anak-anak ini seolah-olah menolak ketika cara teman-temannya mengajak mereka, ketika teman-temannya memperlihatkan suatu permainan dan mengajak mereka untuk menyaksikan apa yang mereka lakukan. Seperti yang tadi kita dengarkan, ada yang menolak untuk menari ketika musik dimainkan, ada yang menolak untuk merespon ketika diberi nyanyian sedih. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, perumpamaan yang Yesus berikan ini melukiskan sesuatu yang terjadi pada zamannya. Orang-orang pada zaman itu tidak konsisten dan menolak terhadap ajaran yang diberikan oleh Yesus dan juga oleh Yohanes Pembaptis. Mereka menolak untuk menerima pesan Tuhan itu sebagai suatu ajaran untuk mereka. Mereka menolak untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ketika mereka mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, mereka menolak. Mereka tidak menerima. Mereka masa bodoh. Mereka protes terhadap seruan-seruan keselamatan itu. Ketika Yohanes datang dengan caranya yang agak keras, tegas, mereka menilai bahwa Yohanes itu terlalu tegas, terlalu keras, terlalu ketat untuk mengajak mereka kembali ke jalan Tuhan. Dan sebaliknya, ketika Yesus datang dengan cara yang lebih lembut, lebih halus, lebih bersahabat, mereka pun tetap tidak menerima, bahkan menilai negatif juga tentang Yesus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, meskipun pendekatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus memiliki perbedaan untuk menyampaikan kehendak Tuhan, namun kenyataannya bahwa angkatan itu tetap menolak dan tetap tidak puas. Dari kisah yang disajikan dalam kisah Injil hari ini, memberikan suatu refleksi bagi kita. Refleksi tentang apa? Refleksi tentang bagaimana kita yang mungkin terkadang juga pernah melakukan penolakan terhadap kehendak Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri ya, kadang-kadang sesuatu yang terjadi dalam diri kita, kita mulai persalahkan orang lain. Misalnya kita kurang ikhlas menerima penderitaan-penderitaan yang barangkali kita alami atau dialami oleh keluarga kita. Kita kurang melihat bagaimana Tuhan itu datang di dalam setiap peristiwa hidup kita. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, perlu kita sadari bahwa keselamatan menjadi nyata ketika relasi kita berjalan secara harmonis dengan Allah, dengan Yesus,
dengan sumber kekuatan dan sumber iman kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus itu penuh kasih. Yesus itu tidak pernah membiarkan kita umatnya jauh darinya. Karena itu, kita butuh kerjasama dengan rahmat Yesus sendiri. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, pergilah kepada Yesus. Yesus akan selalu menolong kita. Yesus akan selalu memberikan apa saja yang menjadi harapan-harapan kita. Barangkali kesakitan kita, penyakit kita, susah derita kita dalam rumah tangga, atau tantangan keuangan ketika kita mencari pekerjaan belum juga datang, atau kita mengharapkan rahmat apa saja, berkat apa saja untuk kelangsungan hidup kita, dan itu belum terwujud. Mari pergi kepada Yesus dan percaya bahwa pada waktunya Yesus akan memberikan berkat-Nya kepada kita sekalian. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, di akhir permenungan kita pada hari ini saya ingin mengajak kita sekalian, kita hening sejenak. Kita datang ke hadapan Yesus, kita mohon kekuatan Yesus untuk situasi hidup kita masing-masing. Jangan biarkan godaan-godaan merampas sukacita kita untuk selalu bersama dengan Yesus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan berkat-berkat dari Yesus. Mohon kesembuhan untuk semua yang sedang sakit penyakit apapun itu. Semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kita mohon berkat Tuhan untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan damai, yang membutuhkan sukacita, yang membutuhkan cinta kasih. Kita juga mohon jalan dari Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari tempat tinggal. Semoga Tuhan memberikan semua yang mereka harapkan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan untuk permohonan-permohonan pribadi kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian hari ini. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga, dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud